sebagai pencipta Mhm. lagu, aku sedikit mau meminta tanggapan Mbak Adibal tentang mengenai kasusnya Lesti ini gitu. Sebagai pencipta lagunya, lagu-lagu Bang Adibal yang dipakai oleh Lesti. Tanggapan dari kasus ini sendiri seperti apa dari pandangan Bang Adibal? Sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan ya, banyak yang speak up juga ya, gitu bahwa yang dituduhkan adalah mengcover tidak izin, gitu loh. Ya, mengcover tidak izin. Jadi sementara Lesti itu sebenarnya tidak mengcover lagu itu secara resmi. Itu adalah penampilan-penampilan dia selama di program TV atau lagi off air. Kemudian ada pihak lain yang mengupload gitu ya. Nah, jadi seolah-olah itu Lesti yang salah gitu. Itu sebenarnya lebih ke tidak tepat aja karena kalau dia yang mengcover harusnya kan tayang di channelnya dia gitu ya. Yang bertanggung jawab atas cover itu kan yang punya channel sebenarnya. Sementara lagu yang dituduhkan itu tidak ada di channelnya dia, tapi orang-orang lain yang mengupload gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang Lesti yang melanggar, itu salah alamat sih. Itu sih kata-kata yang paling gampang. Berarti kalau dibilang Lesti itu kan dituduhkan mengcover lagu Mhm, dari penciptanya yaitu Yoni Dores. Ketika mhm, mengcover itu banyak kesimpang siuran. Kalau dari Bang Adi mhm, sebagai orang pencipta lagunya Lesti, lagu-lagu eh, mhm, Lesti, seperti apa sih memang jalurnya itu seperti apa gitu? Seorang penyanyi, seorang pencipta lagu memberikan lagu itu atau karena kan di sini Lesti tidak pernah kerjasama kan sama Yoni ini gitu. Seperti apa mhm, Bang? mhm. Ya sebenarnya gini, kalau setiap penyanyi, kalau yang namanya cover itu kan mereproduksi ulang secara resmi gitu. Artinya resmi atau tidak resmi ya. Misalnya pun dia kemudian menyanyikan lagu yang pernah dinyanyikan orang lain, kemudian dinyanyikan kembali itu kan namanya cover. Mm-mm. Ya apapun bentuknya, mau itu misalnya live performing ataupun studio. Yang kemudian menjadi apa masalah kan karena dituduh Lesti yang mengcover tidak izin. Sementara sebenarnya itu adalah penampilan-penampilan live dia yang kemudian ditayangkan orang lain. Mm-mm. Akan berbeda kemudian kalau kemudian penampilan itu ditayangkan di channelnya dia. Mungkin itu akan jadi sebuah hal yang bisa dipertanyakan gitu loh. Karena sebenarnya kan setiap pencipta lagu dan publishing itu punya kebijakan masing-masing terhadap cover mengcover itu. Ada orang yang memang mengizinkan untuk mengcover karena sudah ada mekanismenya, tapi ada juga orang yang memang pencipta lagu yang ingin bahwa kalau lagunya mau di cover harus izin. Jadi kalau yang Lesti sih dia memang mengcover lagu itu, menyanyikan lagu itu pada saat live, tapi tidak untuk dikomersilkan di channelnya dia gitu. Yang mengkomersilkan tuh adalah pihak-pihak lain yang memang mereupload itu. Jadi kalau memang mau dipermasalahkan secara izin, harusnya yang punya channel yang mengupload itulah yang ditanyain gitu, bukan Lestinya, karena bukan Lesti yang upload. Oke. Ini kan berdasarkan upload mengupload. Ketika tapi seorang Hmm, seseorang itu penyanyi ingin menyanyikan lagu pencipta siapapun itu gitu. Apakah itu apakah itu kan juga harus izin gitu dengan tadi bahasanya adab gitu. Seperti apa, Bang? ya sebenarnya gini, sebenarnya kalau terkait dengan upload mengupload, kan kalau dulu itu CD ya dan kaset ya. CD dan kaset, kemudian orang itu kalau memang mau menjual lagu itu, CD itu, biar dapat duit adalah lewat CD dan kaset. Nah, kalau sekarang kan kemudian apa sistemnya berubah. Orang CD dan kaset hampir udah nggak ada lagi. Kemudian berganti dengan digital, di mana salah satunya adalah YouTube, kemudian Spotify dan lain-lain gitu. Jadi artinya itu akan menjadi bermasalah sebuah karya cipta kemudian diupload untuk dikomersilkan. Nah, kalau kita bicara komersil, biasanya kan orang kalau upload ke YouTube atau DSP, digital platform, itu kan memang komersil ya. Artinya ada penghasilan yang diperoleh gitu. Itu kemudian akan menjadi masalah gitu. Gitu. Jadi Oke. tadi apa lagi pertanyaannya tadi?
apakah seseorang itu harus izin ketika memang lagu itu dinyanyikan di suatu misalkan stasiun TV atau platform sendiri-sendiri dan tapi si Ya. penyanyi tidak mengupload itu ke YouTube-nya si Mm-mm. penyanyi. Nah, tapi apakah adab itu tetap dilakukan nggak sih Bang? Seharusnya. Begini, kan tidak semua penyanyi itu tahu lagu itu ciptaan siapa. Kita harus akui ya, di era sekarang itu kadang-kadang kita tuh Lupa para ya. penyanyi-penyanyi sekarang itu dia tidak tahu. Kenapa? Karena udah beda zamannya. Kalau dulu kita tahu banget itu, oh ini lagu penyanyinya si A, penciptanya si A, pemusiknya si A, karena kita bisa lihat di CD dan kaset. Nah, kalau di era sekarang memang harus kita akui bahwa hal-hal seperti itu kalau kita tidak benar-benar niat untuk apa? Untuk mengurusnya memang kebanyakan menyerahkan kepada panitia. Misalnya kalau TV, ya biasanya pihak TV yang ngurus kan, pihak TV yang izin. Kemudian kalau memang untuk penampilan TV itu kan adalah performing right ya. Eh, itu sudah urusannya sama LMK biasanya gitu ya. Kemudian kalau yang terkait dengan cover mengcover itu mechanical right, memang itu sebaiknya berizin. Makanya kebanyakan kalau memang ada on air TV segala macam itu mereka kalau memang mau mengupload itu mereka izin kok dengan publishing atau pencipta lagunya. Karena jaga-jaga kalau itu akan menjadi sebuah masalah bagi pencipta lagu gitu. Oke. Bang, kalau bisa dibilang, apakah Yoni Dores ini salah orang ketika dia melaporkan Lesti ke pihak berwajib dan menuntut Mhm. sebesar uang itu dan akhirnya banyak orang timbullah spekulasi-spekulasi yang berbagai macam ini. Salah tuntutan kayaknya ya, karena Lesti tidak mengcover lagu itu secara resmi. Salah tuntutan artinya menurut saya kalau tuntutannya adalah oh Lesti dituntut karena mengcover lagu Bagai Ranting Kering misalnya. Itu salah menurut saya. Kenapa? Pertama, karena memang Lesti tidak pernah mengcover secara resmi lagu itu, merekam ulang secara resmi gitu ya. Artinya kemudian dia upload di channelnya ya. Mau resmi atau tidak resmi, kalau kemudian dia upload di channelnya yang miliknya Lesti, itu mungkin bisa dipertanyakan. Nah, ini permasalahannya adalah jelas sekali bahwa Lesti tidak pernah mengupload itu, apalagi mengkomersilkan lagu tersebut di channel-channel YouTube yang dia punya. Gitu. Yang mengupload itu adalah pihak-pihak lain yang mungkin mendapat keuntungan dari upload lagu tersebut. Gitu. Jadi Lesti tidak bisa dituntut untuk itu sih harusnya ya. Oke. Gitu. Bang, tapi kan gini, banyak juga lagu-lagu dangdut lagu dangdut yang sudah didaftarkan di LK eh, LM LMK. LMKN gitu. Dan Mhm. bisa dibilang penyanyi boleh dong menyanyikan lagu penciptaan siapapun karena kan lagu itu sudah didaftarkan ke LMKM gitu kan. Pak LMKN Hmm. gitu. Gimana Bang Ya. tanggapannya? Tergantung LMK itu kan memang mungkin tidak semua hal juga memang dia dia apa dia eh, apa dia urus royaltinya. Ini kan sebenarnya tidak bicara masalah royalti ya. Ini yang dibicarakan adalah izin. Itu dua hal Izin. yang berbeda. Ya, yang dibicarakan adalah izinnya bahwa Lesti tidak izin untuk mengcover lagu itu, gitu loh. Kalau royalti kan dia tidak menuntut untuk penampilannya, karena kalau royalti performing itu biasanya memang ada pihak-pihak LMK yang memang sudah mengurus itu. Misalnya untuk penampilan dia di TV, gitu ya, eh, itu sudah ada yang mengatur gitu. Yang dipermasalahkan oleh Bang Yoni dan lawyernya kalau terkait itu kan cover. Berarti kalau cover itu terkait dengan izin pemakaian dia gitu. Oh, berarti terkait izin izin pemakaian ya, Bang? Iya, itu dua hal yang berbeda ya. Oke, Gitu. tadi kalau boleh tahu Bang penjelasannya sedikit Bang Dibal. Izin dan royalti. Bisa dijelasin dulu kalau izin seperti apa dan royalti itu seperti apa? Nah, saya sebenarnya kalau mau apa namanya mau menjelaskan ini saya paham, tapi takutnya ada misinterpretasi gitu ya. Jadi mungkin nanti saya pelajari lagi ya perbedaannya ya gitu. Mm-mm. Karena kalau royalti itu biasanya kan terkait dengan bisa dikolek oleh perusahaan biasanya misalnya LMK, LMK bukan perusahaan sih, oleh lembaga. Baik itu LMK, LMK atau publishing.
Mm. Nah, kalau izin tuh biasanya kalau lagu-lagu tuh kalau mau pakai tuh kan izinnya ke pencipta lagu atau ke publishing ya. Nah, nanti saya belum belum detail sekali mempelajari terkait yang mana yang perlu izin, yang mana yang memang cukup dengan royalti. Daripada salah bicara, nanti kita bahas lagi di interview berikutnya ya. Oke. Bang, tapi ketika memang Mm. kasusnya Lesti ini lebih ke izin mungkin, bukan royalti. Izin Ya, harus kalau kalau ada. cover itu kaitannya dengan izin, tidak izin cover. Kalau royaltinya, kalau dia tampil di TV kan sudah diurus oleh LMK, Iya. LMKN ya, LMK dan LMKN gitu. Jadi makanya saya bilang bahwa tuntutannya salah alamat. Gitu. Tuntutannya Harusnya salah kalau alamat memang ya. dia menuntut bahwa itu di cover, kemudian diupload, dikomersilkan, yang mengupload yang punya channel itulah yang harusnya bertanggung jawab, bukan Lestinya. Kita Oke. kan kadang-kadang kesulitan ya untuk kita lagi live misalnya, atau kita lagi upload konten sesuatu, kemudian orang mereuploadnya. Itu kan agak susah dikontrol untuk saat sekarang ya, karena memang peraturannya masih simpang siur sih sebenarnya ya. Ada bilang yang itu boleh, ada yang bilang juga itu dilarang gitu. Tapi dengan maraknya somasi-somasi, tuntutan-tuntutan, memang sebaiknya untuk saat sekarang kalau memang mau mengkomersilkan atau mengupload konten yang mengandung hak cipta, sebaiknya memang izin untuk menghindari adanya hal-hal yang terkait dengan hukum gitu. Oke. Kalau Berarti masukan dari saya. Berarti tidak salah kan dari pihak Yoni sendiri ketika dia menuntut kenapa Lesti tidak izin gitu. Seharusnya itu ketika tadi dari Bang Dibal kan mengatakan ya kita disuruh nyanyi lagu itu perform di salah satu stasiun TV ataupun dimanapun kita kan nggak belum mau mikir ini lagunya siapa ya gitu. Ini apa gue izin Ya. dulu atau waktunya itu spare waktu untuk hal yang seperti itu kan mungkin agak sedikit Hmm. susah Hmm. gitu. Tapi ketika nyanyi ada nggak maksudnya seorang penyanyi itu punya etika ketika dia sudah atau sebelum nyanyi itu minta izin dulu gitu. Sebenarnya gini, Lesti juga beberapa kali belakangan ini kalau emang dia akan menyanyikan lagu yang memang dia belum tahu di mana publishingnya, pencipta lagunya kan kemarin sudah ada kasus yang sebelumnya ya terkait dengan penampilan-penampilan yang juga disomasi. Mm-mm. Sebenarnya Lesti itu sudah peka, oh bahwa sekarang itu kalau saya mau tampil, saya harus izin entah itu ke publishing atau ke pencipta lagunya, gitu loh. Sebenarnya sudah dilakukan. Nah, permasalahan lagu ini kan lagu yang lama-lama ya sebenarnya kan, di mana waktu itu kita tuh belum peka, belum tahu kan zaman digital ini baru beberapa tahun belakangan ini gitu. Mm-mm. Jadi sebenarnya kalau yang dulu-dulu kemudian dituntut sekarang, itu menurut saya sih ya gimana ya, tidak tepat sih ya. Ya kalau memang misalnya peraturannya ini kan masih masih belum ibaratnya belum belum pasti. Ada yang bilang bahwa kalau nyanyi itu nggak perlu izin, cukup dengan misalnya diurus oleh LMK atau LMKN. Ada juga beberapa pihak yang bilang bahwa oh kalau kalau memang mau membawakan sebuah karya cipta itu harus izin. Nah ini kan ada dua pemikiran yang berbeda gitu. Kalau menurut saya untuk menyikapi hal-hal seperti ini ya memang kita pelajari tapi kemudian kita lebih persuasif lah. Jangan jangan langsung hajar gitu. Kenapa? Ini kan sebenarnya hal baru yang berlaku di dunia industri gitu. Jadi misalnya kalau untuk sekarang, kalau Lesti itu mau perform, dia sudah mulai kok menanyakan kalau emang nggak tahu ya. Karena beberapa belum ada sebulan yang lalu sempat dia bertanya, Kak Adi, saya mau perform, saya mau menyanyikan lagu ini boleh dicek di mana Kak publishingnya? Terus oh iya oke gitu. Sebenarnya udah pada tahu karena sebenarnya belajar dari kasus sebelumnya penyanyi-penyanyi sekarang mungkin sudah khususnya yang udah gede-gede penyanyinya ya, udah mulai peka dengan hal itu bahwa oh kalau nyanyi sekarang sebaiknya berizin gitu. Kalau bagi Ranting Kering ini kan dibawakannya udah lama sekali ya. Udah ya kalau yang di televisi harusnya yang izin itu mungkin pihak televisinya biasanya gitu. Kalau penyanyi kan biasanya diserahkan aja suruh nyanyi aja nyanyi lagu apa. Izin-izin itu biasanya diurus oleh pihak televisi. Jadi tidak tepat sih kalau menuntutnya ke Lesti ya Nah, gitu. tadi Kak Adi kan bilang gini, kalau memang lagu ranting patah ya, Bagai ranting yang kering. ya bagai ranting yang kering itu dinyanyikan ketika Lesti di salah satu stasiun TV, dan itu seharusnya stasiun TV kah yang bertanggung jawab untuk kasus Iya, ini? setahu saya ya, setahu saya kalau untuk stasiun TV gitu ya,
Mereka kok yang ini, mereka sudah ada kesepakatan biasa dengan LMK atau LMKN, sudah ada polanya bahwa setiap lagu yang dinyanyikan di televisi itu adalah terkait royalty performing right-nya, itu sudah ada kesepakatan antara LMKN dengan LMK atau LMKN dengan pihak televisinya. Jadi biasanya artis tuh nggak perlu izin-izin bagaimana-bagaimana ya, gitu. Udah diurus itu.